Belasan rumah di Pulau Gadung, Jakarta Timur ludes terbakar. 3 balita tewas mengenaskan setelah terjebak di lantai 2 rumah. Informasi ini bersama informasi lainnya akan kami hadirkan dalam Buletin Anyus Pagi selengkapnya. Belasan warga panik dan 2 orang harus dilarikan ke rumah sakit setelah odong-odong yang mereka tumpangi terbalik akibat gagal menanjak. Kondisi jalan yang berkelok dan rusak diduga menjadi penyebab kendaraan kesulitan menanjak. Odong-odong raga ke. Ulah naik odong-odong jalannya. Ya tuh, di lumur sumur ya tuh. Aduh, masa belum. Kepanikan terjadi saat odong-odong yang tengah mengangkut belasan penumpang terguling di Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten. Dari 14 penumpang, 1 anak dan pengemudi odong-odong harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka cukup serius. Menurut keterangan saksi, sebelumnya odong-odong yang penuh dengan anak-anak dan ibu-ibu ini melaju dari Telaga Bestari menuju Kampung Saronge. Namun saat melaju di tanjakan, mobil odong-odong tiba-tiba kehilangan tenaga dan meluncur mundur. Kondisi ini membuat pengemudi hilang kendali hingga akhirnya terguling setelah menabrak tanah yang ada di kanan jalan. Seorang saksi mengatakan, jalan permukiman yang terjal tersebut memang lokasi rawan kecelakaan. Nah setelah itu dia tidak kuat menanjak, kemudian odong-odong ini kembali berbalik turun, membuang ke kanan, nabrak tebing karena dorongan dari turun itu akhirnya mobil terbalik. Setelah berhasil dievakuasi, mobil odong-odong dibawa pemiliknya, sedangkan 2 orang penumpang yang terluka masih dalam perawatan intensif di Metro Hospital Cikupa. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, iNews melaporkan. Diduga menyentuh kabel listrik, 3 orang pekerja tersengat listrik saat mendirikan tiang telekomunikasi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. 1 pekerja harus dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya terkulai lemas. Kawanan terdekat tolong ambilkan ambulan lah. Video amatir warga merekam 3 orang pekerja tersengat listrik di area komplek Pasar Kahayan, Palangkaraya. Salah satu korban yang terkulai lemas dan kesakitan diamankan warga ke depan toko. Selanjutnya, beberapa warga mengevakuasi korban menggunakan mobil ambulan relawan ke RSUD Dr. Doris Silvanus Palangkaraya. Menurut rekan korban yang bertugas sebagai sopir, awalnya ketiga korban mendirikan sejumlah tiang untuk pemasangan kabel optik jaringan telekomunikasi. Naas saat mendirikan salah satu tiang di area Pasar Kahayan, tanpa disadari ujung tiang yang terbuat dari besi menyentuh kabel listrik. Beruntung insiden tersebut tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Mau dirikan tiang tapi kesamber kabel listrik gitu ya. Ada berapa orang tadi yang? Ada 3 orang. 3. Posisi 3 orang tadi di mana, Pak? Di atas, di bawah, di mana? Di bawah. Pasca kejadian, pemasangan tiang telekomunikasi di kawasan tersebut dihentikan untuk sementara waktu. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan. Seorang pria paruh baya dibekuk personel Ditres Narkoba Polda Jambi di dalam bus umum dalam perjalanan menuju Sumatera Selatan. Pria tersebut diamankan petugas lantaran nekat menjadi kurir pengiriman sabu seberat 2 kg. Buka Pak. IN mungkin tidak menyangka akan digerebek polisi. Pasalnya ia cukup aman menumpang bus dalam perjalanan dari Pekanbaru, Riau. Tetapi saat bus melintas di Jalan Lintas Sumatera di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, personel Ditres Narkoba Polda Jambi langsung menyergap IN. Dari hasil penggeledahan, polisi mendapati barang bukti 2 kg sabu. Tidak lagi bisa berkutik, IN langsung diboyong ke Polda Jambi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Selain IN, polisi juga menangkap MS yang diamankan dari sebuah rumah makan di Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. MS bertugas untuk mengambil narkoba dari tangan IN. Penangkapan terhadap 2 pria paruh baya kurir narkoba tersebut setelah polisi mendapat informasi adanya pengiriman narkoba bernilai miliaran rupiah dari Provinsi Aceh melalui Pekanbaru dengan tujuan Sumatera Selatan. Narkoba berupa sabu yaitu 2008,086 gram atau kurang lebih 2 kilo. Barang tersebut atau sabu tersebut akan dibawa ke
Sumatera Selatan, tepatnya di daerah Betung. Barang bukti hasil dari penyelidikan anggota ini barang dari Aceh, namun melalui Pekanbaru. IN berkilah dengan alasan klasik, desakan ekonomi untuk menghidupi keluarga sehingga nekat menjadi kurir barang haram. Ia dijanjikan upah 20 juta rupiah. Namun bukannya upah yang didapat, IN malah bakal dipenjara setelah menjadi tersangka pasal 114 dan 112 Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman hingga seumur hidup. Saat ini Polda Jambi masih melakukan pengembangan guna mencari tahu identitas pemilik dan pemesan sabu yang dibawa tersangka. Dari Kota Jambi, Adrianus Anyus melaporkan. Pasca kebakaran di Pulau Gadung, Jakarta Timur, puluhan warga terpaksa mengungsi di musola terdekat. Mereka berharap Pemprov DKI memberikan bantuan untuk merenovasi rumah mereka. Dan untuk mengetahui kondisi di lokasi kebakaran, berikut laporan Esra Ambarita. Sejumlah rumah warga. Pemirsa, pasca terjadinya kebakaran di Pulau Gadung di Jakarta Timur, sejumlah rumah warga atau informasi terbaru yang kami dapatkan ada setidaknya 17 rumah warga yang terdampak. Dan saat ini saya berdiri tepat di salah satu rumah yang terdampak. Pemirsa bisa lihat bahwa sisa adalah puing-puing. Ini merupakan salah satu rumah warga yang terdampak pasca terjadinya kebakaran pada pukul 9.52 waktu Indonesia Barat. Dan tadi proses pendinginan kurang lebih pada siang hari, yakni pukul 11 siang 52 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk saat ini warga sudah melakukan dari pengungsian di musola, dan ini adalah juga merupakan salah satu kamar, kalau kami melihat ya, kamar ataupun ruangan yang juga terdampak dari kebakaran ini. Adalah sisa-sisa puing, ada kasur, kemudian juga ada lemari, begitu juga dengan jendela yang sudah hancur. Dan berdasarkan penuturan warga bahwa tidak ada yang bisa diselamatkan maupun dokumen berharga dan barang-barang lainnya yang warga pikirkan ketika terjadi kebakaran adalah bahwa mereka harus mengungsi. Dan dalam peristiwa ini tidak hanya rumah yang dilalap si Jago Merah, namun peristiwa naas ada sebanyak 3 balita yang meninggal dunia atau tewas akibat kebakaran ini. Hingga sekarang masih dari pihak polisi menduga bahwa ini diakibatkan oleh korsleting listrik. Sementara itu pihak warga tidak jauh dari sini memilih mengungsi di musola. Bantuan pun diberikan, namun warga tetap berharap bahwa dari pihak pemerintah melakukan pembangunan ataupun renovasi dari rumah yang sudah terbakar. Dari Jakarta, Esra Ambarita, M. Indra, dan Rizky Solihudin, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, satu rumah dan mobil ambulans masjid di Kota Depok, Jawa Barat hangus terbakar. Kebakaran terjadi saat warga sedang menjalankan sholat Jumat hingga menimbulkan kepanikan. Kobaran api membakar sebuah mobil ambulans yang terparkir di garasi Masjid As-Salam di Jalan Raya Tole Iskandar, Cilodong, Kota Depok. Peristiwa kebakaran ini terjadi saat warga sekitar sedang menjalankan sholat Jumat hingga menimbulkan kepanikan. Menurut pengurus DKM, api berasal dari salah satu rumah warga yang berada di sisi masjid. Sejumlah jemaah yang mendengar suara ledakan berhamburan menyelamatkan diri dan berjibaku memadamkan api. Setelah 30 menit berselang, petugas damkar Kota Depok dibantu warga berhasil menjinakkan si Jago Merah. Meski kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik ini tidak menimbulkan korban, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, sakit hati karena telat digaji serta akibat kecanduan foya-foya di tempat hiburan malam, seorang karyawan nekat mencuri peralatan perkawinan senilai ratusan juta rupiah di gudang tempatnya bekerja. Aksi pelaku terungkap setelah terekam CCTV. Aksi pria berhelm yang mundar-mandir mengambil berkarung-karung kain, karpet, dan rumput sintetis dari dalam gudang ini terjadi di gudang pelaminan di kawasan Parak Karaka, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Tak hanya sekali, aksi pencurian ini telah terjadi sebanyak 3 kali oleh pelaku yang sama hingga kerugian bernilai 100 juta rupiah. Dari hasil rekaman CCTV, korban mengetahui identitas pelaku yang merupakan karyawannya sendiri.
Pelaku berhasil ditangkap Satreskrim Polresta Padang saat berada di sebuah warung di daerah Parakarakah, Padang Timur, Kota Padang. Dari tangan pelaku, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa puluhan bal kain, karpet, dan rumput sintetis yang telah ia jual ke sebuah perusahaan pelaminan yang ada di Kota Padang. Kepada polisi, tersangka mengaku nekat mencuri lantaran kecanduan foya-foya di tempat hiburan malam, serta sakit hati lantaran majikannya terlambat membayar gajinya. Kita telah berhasil mengungkap dan tangkap pelaku pencurian barang-barang jenis pelaminan. Jadi pelaminan itu ada berupa karpet-karpet, ada berupa rumput sintetis, dan kain-kain tenda pelaminan, yang mana korban kerugian sekitar kurang lebih dari 100 juta rupiah. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang oknum pegawai negeri sipil di pemerintahan Kabupaten Siak digerebek oleh istrinya di sebuah kamar hotel di Pekanbaru Riau. Saat digerebek, oknum pejabat tersebut sedang berduaan dengan seorang wanita yang bukan istri sahnya. Kedatangan polisi dan istri oknum PNS ke salah satu kamar hotel di Pekanbaru membuat si oknum PNS yang tengah berduaan di dalam kamar dengan wanita bukan istrinya tak berkutik. Pelaku diketahui merupakan salah satu kabid di Bapeda Pemkab Siak, sementara wanita yang bersamanya merupakan seorang wira swasta. Kejadian ini bermula dari laporan sang istri terduga yang mencurigai perselingkuhan suaminya. Mendapat laporan tersebut, polisi bersama pihak hotel langsung mendatangi kamar hotel yang dimaksud dan hasilnya menemukan oknum PNS bersama wanita lain yang bukan istrinya. Dari pengakuan terlapor, bahwasanya mereka hanya bertemu sebagai teman. Nah, kemudian ada janjian ketemu baru, kemudian nah itulah sampai diketahui oleh pelapor dalam perkara ini bahwasanya mereka berada di salah satu hotel di Pekanbaru. Saat ini kasus dugaan perselingkuhan tersebut sedang ditangani Satreskrim Polresta Pekanbaru. Jika terbukti, oknum PNS tersebut dijerat dengan pasal tentang tindak pidana perzinahan dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosrizal, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 Aceh Sumatera Utara 2024 resmi ditutup pada Jumat malam. Penutupan PON dilakukan Menko PMK Muhadjir Effendi yang mewakili Presiden Joko Widodo. Penutupan PON ke-21 Aceh Sumatera Utara 2024 berlangsung meriah. Puluhan ribu penonton menyaksikan langsung penutupan PON di Stadion Utama Sport Center Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Acara diawali lagu Indonesia Raya yang dilantunkan Lea Simanjuntak. Kemudian dilanjutkan dengan penampilan tarian tradisional Aceh, yaitu tari saudati dan rampak. Setelah itu berganti tarian dari berbagai daerah di Sumatera Utara. Maskot PON 2024, Hatra dan Po Merah mengawali Divai Atlet dari 38 provinsi dan otorita IKN. Menko PMK Muhadjir Effendi mewakili Presiden Joko Widodo secara resmi menutup PON ke-21 Aceh Sumatera Utara. Keluar sebagai juara umum kontingen Jawa Barat dengan meraih 195 medali emas. Selanjutnya PON ke-22 akan digelar tahun 2028 di NTB dan NTT sebagai tuan rumah bersama. Pemirsa, gelaran PON 21 Aceh Sumatera Utara resmi dimulai sejak dibuka oleh Presiden Joko Widodo di Stadion Harapan Bangsa Long Raya Banda Aceh, Senin 9 September 2024. Dalam perhelatan PON 21, kali ini banyak atlet yang berhasil memecahkan rekor PON maupun nasional. Selain prestasi, PON kali ini juga banyak meninggalkan beberapa catatan yang menjadi sorotan publik, salah satunya venue acara. Berikut informasi selengkapnya dalam infografis berikut ini. Pemirsa, sengkarut PON 21 Aceh Sumatera Utara 2024 ini dimulai dari masalah konsumsi. 2 hari menjelang PON dimulai, Menpora Dito Aryo Tejo menerima keluhan dan laporan dari atlet terkait permasalahan konsumsi.
Pada saat itu Dito langsung mengambil sikap dan pihak PB PON wilayah Aceh langsung menggelar rapat membahas masalah tersebut. Alhasil keluhan berkaitan dengan konsumsi tersebut belum ada perbaikan hingga puncaknya para atlet ramai-ramai memposting kondisi makanan yang dinilai tidak layak dan sering terlambat. Selanjutnya pemirsa, selain masalah konsumsi, pada Rabu malam 11 September 2024, Kapten Tim Sepak Bola Putra Sumatera Utara Alif Eka Rizky dikeroyok oleh beberapa pemain dari kontingen Papua Barat di salah satu hotel di Banda Aceh. Tim Papua Barat diduga menuduh tim Sumatera Utara main mata setelah bermain imbang tanpa gol melawan Sulawesi Tengah. Akibat hasil imbang Sumatera Utara versus Sulawesi Tengah tersebut, tim Papua Barat gagal lolos karena hanya mengkoleksi 5 poin. Selanjutnya pemirsa, laga perempat final sepak bola putra Aceh versus Sulawesi Tengah pada ajang Pekan Olahraga Nasional 21 Aceh Sumatera Utara 2024 diwarnai kericuhan. Wasit Eko Agus Sugiharto dipukul oleh salah satu pemain Sulawesi Tengah saat laga bergulir di Stadion di Murtala, Banda Aceh pada Sabtu 14 September 2024. Dalam laga ini, tim sepak bola putra Aceh lolos ke babak semifinal setelah Sulawesi Tengah mengundurkan diri atau walk out karena menilai kepemimpinan wasit berat sebelah. Selanjutnya pemirsa, atap venue cabang olahraga menembak PON 21 Aceh Sumatera Utara di Matale Aceh Besar Aceh ambruk saat pertandingan sedang berlangsung. Meski tidak ada korban jiwa, laga sempat ditunda. Jatuhnya bagian talang air venue tersebut dinilai akibat faktor cuaca ekstrim serta akibat pengerjaan yang belum rampung. Pemirsa, selanjutnya kaca jendela di venue basket dalam kompleks Stadion Harapan Bangsa Long Raya Banda Aceh juga pecah diterjang angin kencang yang disertai hujan. Akibatnya sejumlah penonton tertimpa pecahan kaca di bagian punggung dan tangan. Insiden itu terjadi saat pemain dari tim Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan masuk ke lapangan dalam laga basket 3x3 bergu putri pada Rabu 18 September 2024. Demikian infografis kali ini pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kita beralih ke informasi wisata, pemirsa, bagi Anda yang gemar wisata menantang, objek wisata mengarungi sungai yang ada di Kabupaten Aceh Selatan bisa menjadi pilihan. Selain derasnya arus sungai, pemandangan alam pegunungan kaki Gunung Leser juga siap memanjakan mata Anda. Pemirsa, berbicara wisata alam di negeri Serambi Mekah memang tidak ada habisnya ya. Nah, kali ini buat Anda yang gemar berwisata menantang, Anda bisa mengarungi derasnya air sungai yang berada di Kecamatan Kluwet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan. Selain derasnya air sungai, adrenalin Anda juga dipacu dengan menaiki perahu stempel saat menyusuri Sungai Kluwet. Namun jangan khawatir, karena nahkoda di sini sudah berpengalaman. Sambil menyusuri sungai, Anda juga disuguhkan dengan indahnya pemandangan kaki Gunung Leser. Sejuknya udara khas pegunungan juga membuat Anda merasa tenang dan nyaman. Lokasinya yang indah membuat momen selfie pun tidak boleh terlewatkan ya. Ya, seneng banget. Ini pertama kali kami bareng ke sini. Kemudian juga tadi kan udah naik stempel ya, speedboat. Nama lokal masyarakat di sini stempel. Terus juga sensasinya memacu adrenalin banget. Bagi pemuda, ada juga menyediakan camping drone. Camping drone, siapa yang nanti yang berminat, kami bisa menyediakan tenda gitu. Anda yang suka memancing, di sini juga menjadi surganya ikan kerling. Untuk menuju ke lokasi ini, pengunjung cukup menempuh perjalanan selama 1 jam dari pusat kota Tapak Tuan. Dari Aceh Selatan, Aceh, Iqdar Ivan, iNews melaporkan. Nah, bagi Anda yang ingin menikmati sunset atau matahari terbenam, Anda bisa berkunjung ke Waduk Cengklik yang ada di Boyolali, Jawa Tengah. Di waduk ini, para pengunjung bisa menikmati indahnya matahari terbenam dari balik Gunung Merapi dan Merbabu. Menjelang sore hari, sejumlah resto yang berderet di sisi timur Waduk Cengklik, Desa Sobokerto, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah selalu ramai pengunjung.
Selain bisa menikmati beragam kuliner dengan harga terjangkau, di tempat ini pengunjung juga bisa melihat keindahan senja, momen terbenamnya matahari dari balik Gunung Merapi dan Merbabu. Angin yang berhembus sepoi-sepoi membuat suasana di sekitar waduk terasa semakin damai dan menenangkan. Banyak pengunjung dari berbagai daerah datang khusus untuk melihat indahnya sunset. Pemandangannya bagus, apalagi kalau sore lihat sunset itu bagus. Terus kedua juga makanannya enak-enak dan pilihannya banyak sekali. Anak-anak juga suka kalau kesini. Nanti kalau lebih bagus lagi kalau sudah bersih keren. View-nya sendiri seperti apa? View-nya bagus. Cuma itu enceng gondoknya sebenarnya kalau dibersihin keren itu. Nah, bagi Anda yang penasaran, tidak ada salahnya datang sendiri ke Waduk Cengklik yang berada 1 km sebelah barat Bandara Adi Sumarmo Solo. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tatah Rahmanta, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Barat melakukan eksekusi pengosongan bangunan milik PT Panca Darmaniaga Putra di Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Pengosongan ini dilakukan agar pihak PT Bank MNC International Tbk dapat menjual objek tersebut untuk dikembalikan ke masyarakat. MNC Bank mengapresiasi petugas gabungan dari PN Jakbar, TNI Polri dan unsur pemerintah setempat yang telah melakukan eksekusi pengosongan bangunan ruko bekas milik PT Panca Darmaniaga Putra. Eksekusi ini bertujuan agar proses intermediasi bank dapat berjalan. Setelah MNC Bank mengajukan permohonan eksekusi lelang terhadap jaminan tersebut ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang pada 17 Januari 2018. Ini proses sudah panjang. Dari mulai mediasi, pendekatan, tapi tidak ada menemukan titik temu. Akhirnya upaya hukum kita lakukan. Jadi sehingga sah secara hukum bahwa ini adalah milik MNC. Karena sudah sesuai dengan keputusan pengadilan. Klien kami memiliki objek ini sejak dari tahun 2018. Bayangkan sudah hampir 6 tahun, 7 tahun kita menguasai sebagai pemilik yang beretiket baik, tapi tidak bisa menguasai secara fisik. Hari ini akhirnya bisa dapat dilaksanakan dengan baik. Bangunan ini merupakan jaminan dari Winly Sadikin selaku Direktur PT Panca Darmaniaga Putra. Win merupakan debitur MNC Bank yang telah menandatangani perjanjian kredit pada 2013 silam. Namun pada perjalanannya kredit tersebut tidak dibayarkan selama bertahun-tahun. Dari Jakarta, Naura Syafika, Novan, iNews melaporkan. Pemirsa, terjaring razia sterilisasi jalur perlintasan kereta sebidang. Pasangan suami istri pengendara motor mengamuk hingga nekat memukul kamera wartawan. Sejumlah pengendara yang kedapatan menerobos diberikan sanksi teguran hingga tilang oleh petugas. Pasangan suami istri pengendara motor ini seketika naik pitam saat diberhentikan petugas di perlintasan kereta sebidang di Jalan Industri Sawah Besar, Jakarta Pusat. Rupanya aksi mengamuk ini bukan ditujukan kepada petugas kepolisian, melainkan kepada wartawan yang tengah melakukan peliputan. Nekatnya lagi, salah satunya sampai memukul kamera awak media hingga mengakibatkan situasi semakin tak terkendali. Razia sengaja digelar petugas gabungan Dirgakum Korlantas Polri dan PT Kereta Api Indonesia Daob 1 Jakarta sebagai upaya sterilisasi jalur perlintasan kereta sebidang dari banyaknya pengendara nakal. Selain sanksi teguran, petugas juga memberikan sanksi tilang kepada sejumlah pengendara yang kedapatan menerobos. Sanksi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengendara agar selalu tertib guna menekan angka kecelakaan di perlintasan kereta sebidang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, uji coba makan bergizi gratis kembali dilakukan di tingkat sekolah dasar di wilayah Jakarta. Untuk satu boxnya setiap murid mendapatkan satu porsi nasi dengan lauk bandeng presto, telur, sayur dan buah jeruk yang harganya Rp25.000.
Berikut laporan Faisal Rinaldi dan Wildan Aulia dari SDN Wijaya Kusuma 05 Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Pemirsa, saat ini saya berada di SDN Wijaya Kusuma 05 pagi Grogol Petamburan, Jakarta Barat, di mana saat ini sedang dilakukan uji coba makan bergizi gratis di sejumlah sekolah dasar. Nah, ini kita langsung lihat saja pemirsa, ada sejumlah lauk-lauk, kemudian juga nasi dan juga buah-buahan. Adek, gimana adek? Om mau tanya, ini yang paling adek suka apa nih adek? Ikan. Nah, ini adek tahu ke sini ada apa aja isinya di dalam box makanannya? Ikan, jeruk, sayuran. Ikan, jeruk, sayuran. Nah, ini yang adek favoritnya apa nih, Dek? Enak kan? Enak. Oke, pemirsa, memang ini di dalam box menu makanan terdapat nasi, kemudian juga sayuran berupa buncis, wortel, dan lain sebagainya. Kemudian ada selada. Nah, untuk lauk pauknya ini memang ada ikan, kemudian juga telur, dan juga ada satu buah jeruk yang memang dalam satu box ini nominalnya atau harganya adalah sebesar Rp25.000. Nah, untuk di SDN 05 Wijaya Kusuma, Jakarta Barat ini memang dibagikan atau uji coba makanan sekitar 700 box makanan dengan per box makanannya seharga atau senilai Rp25.000. Sementara itu juga PJ Gubernur Jakarta Heri Budi Hartono pun juga ikut menjambangi untuk meninjau secara langsung kegiatan uji coba makan gratis yang berlangsung pada hari ini di sini. Nah, nantinya uji coba makan gratis ini akan dilakukan di sejumlah wilayah di Jakarta. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Pemirsa, DPR telah mengesahkan perubahan Undang-Undang Kementerian Negara yang membuat jumlah kementerian tidak dibatasi 34 institusi. Suasana haru mewarnai perpisahan mantan Menseskap Pramono Anung dengan jajarannya. Berikut informasi selengkapnya dalam Politik 24 Jam. DPR telah mengesahkan perubahan Undang-Undang Kementerian Negara yang membuat Presiden terpilih Prabowo Subianto lebih leluasa menyusun kabinetnya. Jumlah kementerian yang ditetapkan akan disesuaikan dengan kebutuhan Presiden dan tidak akan dibatasi hanya 34 institusi. Rencana pertemuan Prabowo dan Megawati sudah direncanakan dan telah dilakukan pembicaraan para petinggi kedua partai. Jubir PDIP, Ciko Hakim mengatakan pertemuan itu akan membahas mengenai arah bangsa, bukan untuk kabinet. Bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung menggelar perpisahan dengan seluruh pejabat dan pegawai sekretariat kabinet. Dalam sambutannya, Pramono mengucapkan terima kasih ke seluruh jajaran yang membantunya, terutama saat pandemi. Pramono sempat menangis saat berpamitan dengan jajarannya. Bakal calon gubernur Ridwan Kamil berdialog dengan warga saat mengunjungi warung makan gratis di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mantan gubernur Jawa Barat itu berjanji membantu warga mendapatkan modal kerja hingga memperhatikan kesejahteraan guru ngaji. Kedatangan Ridwan Kamil disambut antusias warga yang didominasi emak-emak di kawasan Warakas, Tanjung Priok pada Jumat pagi. Bakal calon gubernur dari Koalisi Indonesia Maju itu meninjau program makan siang gratis di Bosko MT Center. Posko ini menyediakan makan siang gratis Jumat Berkah pada setiap hari Selasa, Rabu, dan Jumat. Sembari menemani warga yang sedang makan, RK mendengarkan banyak keluhan yang disampaikan warga. Di antaranya, warga yang ingin kemudahan kredit untuk modal usaha, warga yang tidak mendapatkan bansos karena tidak terdata, hingga masalah kesejahteraan guru ngaji. Tadi saya hitung ada hampir 12 curhatan warga ya, dari mulai datanya tidak terdata untuk dia dapat bantuan dari negara,
dari mulai guru ngaji tolong diberi kesejahteraan, dari mulai warga yang sebenarnya nggak mau jadi pengangguran, tapi kalau dimodalin kerja buat beli jual beli air minum ternyata dia mau. RK yang berpasangan dengan Bacawagup Suswono berjanji akan fokus kerja untuk masyarakat kelas bawah. Dengan bekal pengalaman sebagai wali kota Bandung dan gubernur Jawa Barat, RK optimis bisa mengatasi permasalahan masyarakat di Jakarta bila terpilih sebagai gubernur Jakarta periode 2025-2030. Dari Jakarta, Sahriya Zanki, Dede Rusdi, iNews melaporkan. Sementara bakal calon wakil gubernur Jakarta dari PDI Perjuangan Rano Karno tidak mau ketinggalan untuk bertemu langsung dengan warga. Rano Karno bersilaturahmi ke perguruan silat dan menjanjikan silat Betawi menjadi ekstrakurikuler sekolah-sekolah di Jakarta. Dua ondel-ondel serta ledakan petasan mengiringi kedatangan bakal calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno saat silaturahmi ke perguruan silat Pusaka Jakarta. Di depan perguruan silat, Rano Karno disambut kesenian berbalas pantun dan unjuk kebolehan silat yang biasa dilakukan saat acara adat pernikahan warga Betawi. Selain bertemu dengan tokoh perguruan silat, Rano Karno sekaligus menyapa warga sekitar dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Dalam kesempatan berdialog dalam suasana santai tersebut, politisi PDI Perjuangan ini menjanjikan seni bela diri silat Betawi dimasukkan sebagai ekstrakurikuler untuk anak-anak sekolah di Jakarta. Janji Rano Karno yang bertujuan melestarikan budaya Betawi tersebut mendapat sambutan baik dari warga. Nah mudah-mudahan saya bilang kalau memang abang dipercaya jadi wakil gubernur, pencak silat akan abang masukkan ke dalam ekstrakurikuler untuk anak-anak ini. Agar mereka tahu budaya. Pencak silat itu bukan hanya seni bela diri, tapi ada budaya di situ. Artis sinetron dan film Sidul anak sekolahan itu juga menyoroti adanya balai rakyat yang dibutuhkan warga untuk mendukung keperluan masyarakat setempat agar tidak mengganggu akses jalan umum. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, iNews melaporkan. Pemirsa, jika Anda gemar berwisata alam, air terjun Kanari di Kota Bau-Bau wajib menjadi daftar kunjungan Anda. Menawarkan keindahan alam yang masih asri, air terjun setinggi 10 meter ini dan bertingkat-tingkat ini bagaikan permata tersembunyi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Suara gemericik dan jernihnya air membuat air terjun Kanari menjadi destinasi wisata yang indah untuk dikunjungi. Berada di tengah hutan, wilayah Kelurahan Kasebu Baru, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, air terjun Kanari dikelilingi rindangnya pepohonan. Apalagi air terjun bertingkat-tingkat dan mengalir deras di dua ceruk dengan ketinggian 10 meter. Di bawah ceruk, pengunjung bisa berenang di kolam yang terbentuk secara alami. Destinasi wisata alam ini tergolong masih baru sehingga belum ramai dikunjungi wisatawan. Air terjun ini keindahannya cukup berbeda dengan air terjun lainnya. Salah satunya itu airnya yang deras. Ini walaupun musim kemarau, air tetap kencang, tetap kuat. Dia istilahnya banyak tangga-tangganya, jadi indah untuk sebagai tempat spot swafoto. Air terjun Kanari berjarak 15 km dari pusat kota Bau-Bau dan bisa ditempuh menggunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Masuk ke area wisata tidak dipungut biaya alias gratis. Namun pengunjung diimbau tidak membuang sampah sembarangan agar air terjun tetap terjaga keasriannya. Bagaimana pemirsa? Tertarik mengunjungi air terjun Kanari? Dari kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menandai akhir jumpa kita hari ini. Jangan lupa Anda juga dapat mengakses dan memperbaharui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okezone.com seperti tertera di layar kaca. Saya Sabrina Sila pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa.